Bali memiliki keunggulan sektor pariwisata, baik dari segi alam maupun budayanya. Didukung oleh industri pariwisata, baik domestik maupun internasional, pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali berkembang cukup pesat dan cukup tinggi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mencapai angka 6% per tahun. Angka tersebut melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tinggi berdampak pada volume lalu lintas yang semakin padat. Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia menghadirkan jutaan wisatawan dari berbagai penjuru negara. Bukan hanya memiliki garis pantai yang panjang, ombak yang besar untuk para penikmat olahraga selancar, namun masih banyak destinasi tersembunyi yang menjadi incaran para wisatawan. Seiring dengan berkembangnya wisata di Provinsi Bali, transportasi juga menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa di tengah masyarakat. Kemacetan di jalur arteri nasional pun tak dapat dihindarkan, terutama pada kawasan wisata karena volume lalu lintas yang semakin besar. Peningkatan mobilitas penduduk berbanding lurus dengan dibutuhkannya infrastruktur, sarana, dan prasarana transportasi yang memadai. Salah satu penanganan yang tepat adalah dengan dibangunnya jalan tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali sepanjang 95,5 km. Pembangunan jalan tol tersebut akan terbagi dalam 3 seksi. Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 55 km, Seksi 2 Pekutatan Soka sepanjang 21,65 km, Seksi 3 Soka Mengwi sepanjang 18,85 km. Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas-ruas jalan arteri nasional Gilimanuk-Denpasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi barang dan transportasi massal dari arah Bali Barat menuju ke arah Bali Timur dan sebaliknya. Tol ini terdiri dari 5 interchange, yakni Interchange Banyu Biru STA 22700, Interchange Negara STA 32100, Interchange Pekutatan STA 49425, Interchange Soka STA 76250, dan Interchange Mengwi STA 94825. Jalan tol Gilimanuk-Pekutatan dibuat 4 lajur untuk 2 arah kendaraan, sedangkan untuk jalan tol Pekutatan-Mengwi ada tambahan 1 lajur kendaraan sepeda motor selain 2 lajur kendaraan roda 4. Dan juga ada lajur sepeda yang persis bersisian dengan lajur motor serta lajur pejalan kaki di sisi selatan jalan tol. Untuk
kenyamanan para pengguna jalan tol, akan dibangun juga 4 rest area pada STA 16850 tipe B Desa Tukadaya, Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. STA 49100 tipe A Desa Yesumbul, Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. STA 61100 tipe B Desa Gumrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan STA 81800 tipe A Desa Dalang, Is Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali. Pembangunan jalan tol ini akan bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal, karena itu perlu dibangun underpass dan overpass. Beberapa overpass dibangun sebagai solusi dari penanganan jalan melasti, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dari proyek tol ini kepada para masyarakat Bali. Jalan tol ini juga akan mengakomodir pergerakan kendaraan di Provinsi Bali dari satu kawasan wisata menuju kawasan wisata lainnya, serta dari kawasan residensial menuju kawasan wisata. Akan ada tambahan 2 cargo center dengan luas minimal 2 hektar di Pekutatan dan Mengwi. Gedung cargo center ini berfungsi menjadi tempat penyimpanan sementara karena pendistribusian barang akan dilakukan secara estafet sehingga mengurangi tonase kendaraan yang melewati jalan nasional. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi nantinya akan tersambung dengan jalan tol Mengwi Belah Batu dan Mengwi Canggu dengan sistem tol to tol. Di barat, jalan tol akan terhubung dengan pelabuhan laut Gilimanuk sehingga dengan sendirinya akan terhubung pula dengan jalan tol Trans Jawa melalui tol Probolinggo, Banyuwangi. Kehadiran jalan tol Gilimanuk-Mengwi bukan hanya untuk mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas di Bali, namun juga untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, industri, maupun bisnis lainnya. Jalan tol ini diprakarsai oleh Badan Usaha PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, PT Sumber Rhodium Perkasa, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung yang tergabung dalam konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa.